Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarila Adinda Putri dengan NPM 23012091, Program Studi Teknik Informatika Universitas Asahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Uncolony Method dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Uncolony Method atau Uncolony Optimization Method. Sejarahnya dari Uncolony yaitu diperkenalkan oleh Moissan dan Mendeley dan secara meluas dikembangkan oleh Marco Dorigo, merupakan teknik probabilistik untuk menyelesaikan masalah komputasi dengan menemukan jalur terbaik melalui grafik. Algoritma ini terinspirasi oleh perilaku semut dalam menemukan jalur kolonia menuju makanan. Lalu saya menjelaskan pengertian dari Uncolony Method atau Uncolony Optimization atau ACO, merupakan metode heuristik yang mengambil perilaku koloni semut dalam pencarian jalur terpendek antara sarang dan sumber makanan yang dikenal sebagai sistem semut. Secara alami, koloni semut mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber makanan berdasarkan jejak kaki yang dilintaskan oleh dilalui giro. Proses kerja dalam ACO. Contohnya, ada N semut dalam satu koloni. Semut-semut itu akan memulai gerakan dari sarang mereka menuju tujuan akhir melalui beberapa sampel dan berakhiran pada simpul tujuan di akhir setiap siklus atau iterasi. Kalau semua semut sudah menyelesaikan lintasnya, jumlah feromonan pada lintas terbaik secara global akan dipengaruhi atau diperbarui. Lintas global terbaik artinya terbaik di antara semua semut pada awal proses, yaitu pada iterasi 1, semua ruas dari sampel awal akan diberikan jumlah feromon yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis Uncolony Optimization atau ACO, yaitu Unsystem atau AS. Ini adalah versi pertama dari algoritma ACO yang diperkenalkan oleh Dorigo pada tahun 1992. AS digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti traveling salesman atau TSP. Yang kedua yaitu Rank-Based and System atau ASR. Dalam ASR, semua semut yang menghasilkan siklus terbaik mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam penggunaan feromen berdasarkan peningkatan solusi yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu ada Elizabeth and System atau EAS. EAS merupakan pengembangan dari AS yang memberikan bobot lebih pada solusi terbaik yang ditemukan sehingga mempercepat kompresi menuju solusi optimal. Yang keempat, Max Min and System atau MMAS, yaitu membatasi jumlah fenomena maksimum dan minimum pada jalur, mendorong eksplorasi dan
menghindari konferensi prematur. Selanjutnya kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya itu mampu menempuh jarak yang lebih pendek. Yang kedua, algoritma ini selalu menemukan solusi yang mendekati optimal untuk semua permasalahan yang mempunyai jumlah vertex sedikit. Sedangkan yang ketiga itu ada algoritma ini dengan cepat menemukan solusi yang bagus, meskipun demikian ia tidak memperlihatkan perilaku stagnasi. Maksudnya semut terus akan mencari kemungkinan adanya telur baru yang lebih baik. Lalu kekurangannya yaitu kompleksitas yang cukup banyak, sehingga running time-nya juga cukup lama karena ada beberapa proses tahapan agak rumit untuk dipecahkan secara matematis. Biasa dibutuhkan artificial intelligence. Yang kedua, uncolony optimization hanya memberikan nilai solusi tunggal, dan ini dianggap optimal meskipun belum tentu optimal. Yang ketiga, proses running program uncolony optimization boros dalam penggunaan memori. Parameter penting dalam uncolony. Yang pertama ada alpha yang simbolnya A. Ini dapat mengontrol kepentingan jejak feromon. Terus nilainya tinggi dan menekankan eksploitasi jalur yang baik. Lalu yang kedua ada beta. Ini simbolnya B tapi ada garisnya ke bawah, mengontrolkan kepentingan informasi heuristik, misalnya jarak. Dan yang kedua ada nilai tinggi menekankan eksplorasi jalur yang dekat. Terus ada simbolnya itu huruf P, tingkat penguapan feromon dan mempengaruhi. Selanjutnya, yang keempat ada simbol Q, jumlah feromon yang diletakkan semut. Lalu untuk yang semut, jumlah semut dalam koloni. Untuk mengetahui implementasi uncolony optimization dalam menentukan rute terpendek menurut Dorigo dan Thomas pada tahun 2004, maka diperlukan variabel dan langkah-langkahnya, yaitu pertama ada menganalisasi harga parameter-parameter algoritma. Parameter-parameternya diinisialisasi. Yang pertama ada intensitas, jarak semut antar kota dan perubahannya, yaitu simbolnya R. Bisa kita lihat simbolnya seperti di PowerPoint saya. Lalu yang kedua banyaknya kota atau simbolnya N, termasuk koordinat simbol X dan Y atau jarak kota antara I ke kota I dengan simbolnya D. Ketiga, kota berangkat dan kota tujuan. Yang keempat, tetapkan siklus semut dengan simbol P. Yang kelima, tetapkan pengendali intensitas jarak semut, simbol A, nilai A sama dengan 20. Dan tetapkan pendali visabilitas 3 pada nilai B huruf panjang, B ke bawah itu simbolnya dengan jumlah 20. Lalu kita masuk ke kasus. Di sini saya memiliki banyak kasus. Yang pertama kita jelaskan kasus yang judulnya optimasi rute distribusi barang di PT Distriversa Buana Mas.
PT ini perusahaan distribusi yang menghadapi tantangan dalam menentukan rute pengiriman barang yang efisien. Sebelum menggunakan algoritma atau ACO, perusahaan menggunakan metode manual atau pendekatan heuristik sederhana yang seringkali menghasilkan rute yang tidak optimal. Hal ini menyebabkan jarak tempuh lebih panjang dan waktu pengiriman telah lama sehingga meningkatkan biaya operasional. Nah, inilah mengapa kita sangat butuhkan dari ACO ini, algoritma ACO, untuk mempermudah rute dari jarak A ke jarak B atau jarak B ke jarak C dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mengoptimalkan rute distribusi barang menggunakan algoritma ACO dan mengurangi jarak tempuh dan waktu pengiriman. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Slide selanjutnya, dalam perjalanan seorang hutan atau semut akan menemui jalur luas, sehingga diperlukan sebuah rancangan matematika untuk dirumuskan peluang untuk mendapatkan jalur paling optimal. Panjang jalur dapat dihitung dengan menggambar koordinat sumbu X dan Y pada suatu perjalanan. Dan secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ada simbol D akar dari X1 kurang X2 pangkat 2 tambah Y1 kurang Y2 pangkat 2. Lalu optimasi rutenya kita lihat pada gambar itu, dia ada gambar mulai dari jarak A ke jarak B yang tadi sudah saya jelaskan untuk mempermudah menggunakan ACO ini agar jaraknya itu lebih optimal. Pada jarak awal itu jarak rata-ratanya 125,70 km dengan waktu tempuh 250 menit. Lalu rute setelah optimasi yang tadi kita menggunakan ACO, jarak rata-ratanya berkurang menjadi 114,62 km dengan waktu tempuh 232 menit. Cukup panjang ya. Dan efisiensinya penurunan jarak tempuh sebesar 8,8% dan penghematan waktu sekitar 7,2%. Rancangan rute pengiriman. Lalu kita masuk kasus yang kedua, transportasi di PD Vina Jaya Snack. PD Vina Jaya Snack merupakan sebuah perusahaan distribusi makanan ringan di daerah Bekasi dan menghadapi tantangan dalam pengelolaan pengiriman akibat rute yang kurang optimal dan fluktuasi permintaan. Dengan hanya satu kendaraan operasional, perusahaan mengalami tingginya konsumsi bahan bakar dan transportasi. Nah, seperti saya jelaskan dari kasus yang pertama, yaitu terlalu jauh dan rutenya itu tidak valid, maksudnya tidak terlalu yang mengakibatkan biayanya itu tinggi. Lalu untuk tujuan penelitian ini, merancang rute pengiriman yang lebih efisien menggunakan metode End Colony Optimization atau ACO untuk menekan biaya bahan bakar di bawah 1.500.000.
Di sini hanya 1.500.000 untuk bahan bakar maksimalnya, dan maksud dari judul ini, kasus ini, bagaimana caranya agar bisa di bawah dari 1.500.000 atau lebih ringan untuk biayanya, biaya transportasinya. Nah, jadi menggunakan model matematis yang digunakan untuk mengacu pada model yang dibuat oleh MA dan Liu pada tahun 2024. Model ini menggunakan permasalahan split delivery vehicle routing problem with a single depot, a single vehicle type, and no time windows constant. Tabel berikut merupakan simbol definisi dari daftar indeks, parameter, dan variabel keputusan yang digunakan dalam model matematis Pelitet ini. Bisa dilihat di situ ada tabel yang sudah dijelaskan itu dari BBM awal itu seberapa, ini jarak kecepatannya berapa, dan kilometer itu berapa, itu semua ada di tabel yang udah saya cantumkan. Lalu di sini tadi simbol dan definisi. Bisa kita lihat untuk simbol N, nomor konsumen retail PD Vina Jaya Snack, dan M, jumlah minimum kendaraan yang nilainya ditunjukkan pada persamaan 1, B, himpunan titik depot dan pelanggan yang mencakup, depot dan VC sama dengan 1, 2, sampai N, mewakili himpunan dari pelanggan. D, jarak antara konsumen I dan J. QE, permintaan produk konsumen I. Untuk simbol Q, kapasitas kendaraan dari kendaraan. Dan ada indikator yang menunjukkan apakah sisi I dan J yang telah dilalui oleh pengendara M itu tertera dalam persamaan 2. Dan YMI, permintaan pelanggan I dipasok oleh kendaraan M. Lalu ada model asumsi jarak antara dua titik pelanggan mana yang bersifat simetris yang dapat dinyatakan sebagai I dan J, dan IJ1. Yang kedua, jarak antara titik-titik pelanggan mengikuti ketentuan ketidaksetaraan segitiga yang dapat dinyatakan sebagai DIK tambah DKJ lebih besar DIJ. Permintaan setiap pelanggan harus dipenuhi oleh permintaan tersebut dapat dilakukan oleh satu atau lebih kendaraan. Ini adalah rumus ACO agar bisa mendapatkan rute yang lebih dekat dari yang seharusnya. Jadi ini sangat membantu untuk seperti ada JNE, JNT, pengiriman dari Shopee. Nah, itu mereka menggunakan aplikasi ini untuk pengurangan biaya dan agar lebih cepat sampai tujuannya. Lalu ada juga model asumsinya, jarak antara dua titik pelanggan
rumus-rumusnya kembali ke depot setelah menyelesaikan tugas. Itu ada rumus M, bisa kita lihat ada batasan model juga, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya, itu rumus semua dan itu cara-caranya. Dan hasilnya pada tanggal 1 bulan 4 2023 rute aktualnya 99,14 km, rute usulannya menjadi 59,14 dan pengurangannya menjadi 40,39%. Dan itu menurut saya sangat drastis ya, dari 99 km hingga ke 59 km, bisa dilihat sampai tanggal 5. Penerapan metode N-colony optimization ini berhasil menghasilkan rute distribusi yang optimal dengan penurunan total jarak hingga 50,07%, berarti sudah 50% sendiri. Biaya bahan bakar juga mengalami penurunan signifikan menjadi 1.315. Rute ini berhasil memenuhi seluruh permintaan pelanggan di Vivina Jaya Snack pada bulan April 2023 dan mampu membantu perusahaan untuk menurunkan biaya BBM yang tidak sampai melampaui per bulan seperti yang di awal. Selanjutnya, kasus yang ketiga yaitu masalah rute kendaraan Vehicle Routing Problem atau VRP, yaitu optimasi pengiriman pada penelitian ini merupakan salah satu jenis permasalahan yang dapat pada Vehicle Routing Problem atau VRP. VRP ini bertujuan dapat menentukan set rute kendaraan dengan biaya rendah, di mana tiap kendaraan berawal dari satu depo, melayani ke konsumen, kemudian kembali ke depo awal. Kendala yang sering dijumpai pada VRP itu adalah kapasitas kendaraan, waktu pelayanan atau time windows, jarak tempuh maksimum, waktu tempuh maksimum, dan lain-lain. Sebenarnya ini hampir sama ya, cuman kita ini apa aja sih kasus yang dapat diselesaikan? Nah, kita mencari itu. Jadi saya akan memberikan contohnya banyak kasus dan bagaimana cara mengatasinya dan cara menyelesaikannya. Dan dari ini penyelesaian masalahnya yaitu NP-hard problem. Permasalahan jenis ini dapat diselesaikan dengan metode heuristik. Metode heuristik dapat memberikan solusi yang valid dan efisien dalam proses pencarian, namun tidak menekankan pada pembuktian apakah solusi yang didapatkan adalah benar. Dalam metode peneliti digunakan metode N-system. Lalu, kasus selanjutnya yaitu pencarian rute terpendek untuk memantau kegiatan Sustainable Development Goals atau SDGs. Kasusnya yaitu efektivitas pemantauan dan pendistribusian pada kegiatan SDGs sangat penting, sehingga diperlukan pencarian rute paling efisien untuk meminimalkan biaya. Dan untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan algoritma ACO untuk mencari rute terpendek. Penelitian ini menggunakan 1.500 semut dan melakukan 30 iterasi. Semakin banyak semut yang digunakan, data hasil iterasi cenderung semakin
semakin homogen. Ini sudah diteliti menggunakan semut 1500 dan itu valid. Selanjutnya, optimalisasi rute terpendek pada pengiriman barang di kantor JNT Kota Jambi. Kasusnya yaitu kantor dan JNT di Kota Jambi memerlukan optimasi rute pengiriman barang untuk menyelesaikan minimal jarak tempuh. Dan penyelesaiannya yaitu berarti di sini problemnya jauh ya jarak tempuh yang harus diantar, bisa dari kemana-mana. Jadi menggunakan algoritma ASIO untuk menemukan rute terpendek dan mengimplementasikan lokasi kantor JNT sebagai vertex dalam graf. Setiap semut akan membuat jalur masing-masing sampai kembali ke tempat semula, dan algoritma akan terus mencari kemungkinan adanya rute baru yang baik. Algoritma gradient juga dapat digunakan sebagai pembanding antara vertex 2 dengan vertex lainnya, yaitu mencari nilai visibilitas antara vertex 3 dengan vertex lainnya menggunakan formula di mana merupakan jarak antara vertex yang telah diketahui sehingga didapatkan. Rumusnya itu sudah ada, saya cantumkan dengan jumlah 1, 0,25, 0,133, dan 01. Penyelesaian multi-depot Multi-Tiple Traveling Salesman Problem atau MDMN TSP atau MDMTSP. Kasusnya yaitu angkutan laut dengan batasan masalah multi-depot Multi-Tiple Traveling Salesman Problem atau MDMTSP menggunakan penyelesaian metode hibrida V-Refley algoritma atau VA dan ASIO. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode hibrida VA-ASIO memberikan hasil yang lebih baik dengan waktu komputasi dan konvergesi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode ASIO saja. Jadi juga banyak pilihannya, yaitu hibrida V-Refley algoritma atau VA dan ASIO itu dijadikan satu lalu dikembangkan dan menjadi jalan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode ASIO aja. Lalu kasus yang terakhir yaitu menjadwalkan perkuliahan dengan pertimbangan ketidaksediaan dosen, ruang kelas, dan preferensi mahasiswa. Tujuannya itu minimalkan konflik jadwal dan memaksimalkan kepuasan mahasiswa. Lalu penyelesaiannya yaitu ASIO digunakan untuk menentukan jadwal optimal dengan pertimbangan berbagai batas. Dan untuk referensi dari materi yang saya gunakan, saya menggunakan e-book dan jurnal pada 5 tahun terakhir dan saya cantumkan di PPT terakhir saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.